Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali pagi ini dalam mata kuliah Metalurgi Penyimpanan dan Konversi Energi yang akan diampu oleh saya sendiri dan Dr. Bonita Dilasari. Ini adalah mata kuliah pilihan ya, 2 SKS. Diberikan mata kuliah pilihan ini khususnya untuk mengantisipasi perkembangan yang cukup cepat ya di dalam industri penyimpanan dan konversi energi yang meliputi industri baterai, superkapasitor, dan juga industri fotovoltaik. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pembahasan materi ajar oleh dosen, presentasi tugas, adapun penilaiannya akan dilakukan dari 3 komponen, yaitu nilai UTS 35%, nilai UAS 35%, dan nilai tugas serta presentasi tugas 30%. Adapun materi perkuliahan yang akan diberikan dalam 1 semester ini meliputi 6 bab ya. Bab pertama adalah overview teknologi penyimpanan dan konversi energi. Kemudian bab 2 mengenai baterai primer. Kemudian bab 3 mengenai baterai sekunder, dan dilanjutkan bab 4 mengenai fuel cell. Nah, sampai bab 4 ini nanti akan dilakukan ujian tengah semester. Selanjutnya setelah ujian tengah semester akan dilanjutkan dengan materi mengenai superkapasitor dan fotovoltaik cell serta presentasi tugas kelompok dengan tema terkait yang ditetapkan oleh dosen. Materi bab 1 hingga bab 4 ini akan diberikan oleh saya. Sementara setelah UTS, materi dan presentasi tugas itu akan diampu oleh Dr. Bonita Dilasari. Berikut ini adalah pustaka yang disarankan untuk mata kuliah ini ya. Yang pertama judulnya adalah Electrochemical Energy, Advanced Materials and Technologies. Kemudian yang kedua dari Cheong dan kawan-kawan ya, Cheong, Impellisseri dan Fraga, Emerging Material for Energy Conversion and Storage, Elsevier 2018. Kemudian mengenai Fuel Cell Fundamentals dan artikel-artikel ilmiah terkait dari jurnal dan sumber lainnya. Adapun silabus singkat dari kuliah ini membahas teknologi penyimpanan dan konversi energi yang meliputi baterai primer, baterai sekunder, fuel cell, superkapasitor, fotovoltaik cell, dan pemanfaatan logam, ion logam, serta senyawa logam dalam teknologi penyimpanan dan konversi energi tersebut. Learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan mengenai teknologi penyimpanan dan konversi energi serta mengetahui perkembangan dan permasalahannya, terutama dari segi materialnya. Adapun learning outcome Prodi ya, Department of Metallurgical Engineering, yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, dari 10 capaian pembelajaran yang diharapkan oleh program studi teknik metalurgi, terdapat 3 yang diharapkan dapat dicapai pada mata kuliah ini, yaitu capaian pembelajaran D, pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan mineral processing, coal beneficiation and upgrading, metal extraction and refining, ya, metal recycling, alloying, metal forming,
termasuk di sana ini. Kemudian juga pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan engineer di dalam multidisiplin field ya, multidisciplinary project ya, yang meliputi aspek ekonomi, ekologi dan aspek sosial. Kemudian juga diharapkan dapat meningkatkan communication skill ya, karena diberikan tugas untuk menyusun makalah dan mempresentasikan makalah tersebut. Saya lanjutkan dengan bab 1 mengenai overview teknologi penyimpanan dan konversi energi. Kalau kita bicara mengenai teknologi penyimpanan dan konversi energi, itu tidak lepas dari sel elektrokimia, di mana sebagaimana sudah Anda pelajari pada kuliah-kuliah yang lalu, terdapat 2 jenis sel elektrokimia ya. Nah, nanti keduanya ini relevan ya. Namun yang berperanan sebagai penyimpan energi adalah sel galvanik, di mana pada sel galvanik ini reaksi elektrokimia yang spontan, yang berlangsung spontan itu menghasilkan energi listrik. Ya, diilustrasikan pada gambar berikut. Sementara pada sel elektrolitik atau sel elektrolisis, reaksi kimia yang tidak spontan itu dipaksa berlangsung ya, diinginkan untuk berlangsung, misalnya elektrodeposisi logam ya, untuk memproduksi logam murni, dengan memberikan energi listrik dari luar, diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi diberikan energi listrik dari luar, di mana kutub positifnya adalah anoda ya, harus mengalir dari anoda ke katoda ya. Dan sebaliknya pada sel galvanik, kutub positifnya adalah katoda, jadi harus mengalir dari katoda ke anoda. Sebaliknya aliran elektron dari anoda ke katoda. Pada kedua sel ini sama ya, di anoda terjadi reaksi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi. Jadi pengetahuan dasar mengenai sel elektrokimia ini perlu Anda ingat kembali ya. Kutub positif di sel galvanik, kutub negatifnya aliran arusnya dari mana ke mana, demikian juga di dalam sel elektrolisis. Saya lanjutkan lebih lanjut mengenai sel galvanik. Jadi fungsi sel galvanik ini adalah sebagai pengkonversi energi kimia menjadi energi listrik dan juga sebagai penyimpan energi listrik tersebut, atau sebagai conversion and storage device ya. Energy conversion and storage device. Jenis-jenisnya adalah baterai ya, yang meliputi baterai primer, baterai sekunder, dan fuel cell atau sel bahan bakar. Saya lanjutkan mengenai baterai ya. Baterai primer itu adalah baterai yang non rechargeable atau tidak dapat dilakukan recharging. Jadi kapasitas penyimpanan energinya sudah tertentu ya. Contohnya adalah sel Daniell, sel kering, flashlight baterai. Sementara itu baterai sekunder merupakan baterai yang rechargeable atau dapat dilakukan recharging. Contohnya adalah lead acid battery atau aki, lithium ion battery atau baterai lithium yang banyak digunakan pada peralatan-peralatan elektronik seperti mobile phone, laptop ya, dan juga yang belakangan ini cukup tren digunakan pada kendaraan listrik ya, pada motor listrik, pada sepeda listrik, dan juga pada mobil listrik.